halaman 5 di surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 3. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan. Mohon penjelasan pada ayat yang ketiga, bekerja keras lagi kepayahan. Itu ada dua makna ya. Makna yang pertama, ketika di dunia mereka merasa telah berusaha dan bekerja keras untuk kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Di dunia mencurahkan segala daya dan upaya, namun dia tidak tahu bahwa pahala itu bukan menurut angan-angannya, tapi pahala itu menurut Allah. Sehingga berbuat rumongsone berbuat baik, tetapi ternyata perbuatan baiknya itu tidak benar menurut Allah. Baik itu belum tentu benar. Kalau benar sudah barang tentu baik. Baik, tampaknya baik, tetapi perbuatan itu dilakukan tanpa dasar iman kepada Allah, maka tidak benar jadinya perbuatannya. Meski zahirnya baik, tetapi tidak benar karena tanpa iman kepada Allah. Maka sia-sia. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Kahfi. Ayat berapa itu? 103 sampai 106 atau berapa itu? Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sampai 106 biar lengkap sekalian. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Jadi ini orang yang paling merugi dunia akhirat. Sampai Allah perintahkan pada nabinya, "Hei Muhammad, qul, katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian, haruskah kalian kami beritahu siapa orang yang paling rugi perbuatannya? Ternyata orang yang paling rugi perbuatannya itu menurut Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Orang yang sia-sia perbuatan dunianya, kerja kerasnya di dunia, usahanya di dunia, itu sia-sia. Padahal mereka mengira sudah berbuat sebaik-baiknya. Maka perbuatan baik belum tentu benar. Kalau perbuatan itu tidak benar, maka sia-sialah perbuatan dunianya. Kenapa kok mereka sia-sia? Karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap hari perjumpaannya dengan Allah, kufur dengan hari pembalasan, dan juga mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah dan juga mengolok-ngolok Rasulullah. Orang semacam ini meski sudah bekerja keras dohirnya, rumangsane sudah berbuat baik, tetapi perbuatannya tidak benar, maka lelah dia. Begitu sampai di hadapan Allah, lelah rumangsa sudah bekerja keras tapi tidak mendapat hasil. Bapak Ibu, ketika berusaha di dunia ini, kerahkan tenaga, waktu, pikiran, ternyata tidak mendapatkan hasil. Itu kan awake rasanya kesel banget, lelah sekali, sudah lelah pikir, lelah fisik. Ya begitu pula orang-orang ini. Mongso wis berbuat baik, sampai di hadapan Allah ternyata perbuatan baiknya tidak dinilai benar oleh Allah karena tanpa landasan iman. Maka dia lelah. Bagaimana tidak lelah? Dia tahu sebentar lagi diseret ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, lelah di situ, bekerja keras dan lelah, ada yang memahami ketika disiksa di neraka, orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari neraka, mengerahkan tenaganya sekuat-kuatnya, merangkak dan lain sebagainya, ingin keluar dari siksaan neraka karena memang betul-betul sangat tidak tahan, karena dahsyat sekali siksaan neraka. Namun usahanya itu sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin keluar darinya. La yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha. Tidak akan pernah bisa keluar dari neraka itu dan tidak akan pernah mati di dalam neraka itu. Maka usaha kerasnya untuk keluar dari api neraka sia-sia. Maka yang ada tinggal lelah dan lelah. Ya, ada lagi. Halaman 7 di surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Orang-orang yang bertakwa dibawa ke surga berombong-rombongan pula. Mohon dijelaskan apakah berombong-rombong ini atau berkelompok-kelompok ini? Contohnya termasuk golongan MTA, perwakilan atau cabang atau kelompok-kelompok? Tidak ada kaitannya. Meskipun ngaji ning MTA nek ora diamalke ya seret ning neraka.
Meskipun tingkat pusat, perwakilan, cabang, kelompok ngaji tertib di MTA, tetapi tidak mengamalkan hasil kajinya, yo engko rombong-rombong seret kabeh ning neraka. Tetapi bagi siapa yang ngaji Quran dan Sunnah dan diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari karena Allah, itulah yang akan dituntun menuju surganya Allah secara berombong-rombong. Rombong-rombong itu sama-sama orang yang beriman, sama-sama orang yang bertakwa. Tidak ada kaitannya dengan MTA. Warga MTA nek ngajine ra diamalke, ya wis berarti mengikuti setan itu, tidak mengikuti Quran. Kalau mengikuti setan, diseret berombong-rombong ke neraka, kelumpukke karo kanca-kancane yang kafir, yang musyrik, yang munafik, kumpulkan jadi satu, seret. Karena Quran itu untuk dipelajari, ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Nabi kita kan bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun. Dan Al-Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya oleh Allah. Man ja'alahu amamahu saqahu au qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya hidupnya terpimpin oleh Al-Quran, maka Quran akan menuntunnya menuju surga. Waman ja'alahu wara'ahu atau waman ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, artinya yang diikuti, yang di depan hawa nafsu, Quran dibuang ke belakang, maka saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya menuju neraka. Mbuh gak peduli mbuh wingi dhisik ning donya jadi warga MTA apa bukan, selama dia menjadikan Quran di depannya, terpimpin hidupnya oleh Al-Quran, maka dia akan dibawa menuju surga secara berombong-rombong dengan teman-teman yang juga menjadikan Quran sebagai pedoman pimpinan dalam kehidupannya. Siapapun orangnya, kalau dia buang Quran ke belakang, artinya hidup terpimpin oleh hawa nafsunya, bukan terpimpin wahyu, maka dia akan diseret ke neraka secara berombong-rombong pula, bersama teman-teman yang ketika di dunia juga menjadikan Quran di belakangnya. Tidak peduli apa kok terus sini surga engko MTA tok, musyrik kita nek punya keyakinan itu. Naudzubillah. MTA ini bukan agama ya, Bapak Ibu, MTA ini bukan agama. MTA ini tempat kita untuk menimba ilmu agama. Tapi MTA bukan agama. Itu yang perlu kita pahami. Kita ini orang Islam titik, wes aja ditambah-tambah Islam MTA. Islam itu kalau sudah Islam titik, nggak pakai koma. Bapak agamanya apa? Alhamdulillah saya Islam. Islam mana? Islam MTA? Apa Islam apa? Nggak ada Islam, jangan ditambah-tambahi. Islam ya Islam, titik sudah. Ya, sekali lagi MTA ini bukan agama. Kalau boleh tanpa nama, niscaya kita tidak akan pakai
nama. Ya, kita Islam itu sudah. Pengajian Islam kan gitu udah. Tapi karena negeri ini berlaku undang-undang harus ada nama, maka kita juga harus pakai nama. Dan jelas penanggung jawabnya. Namun demikian MTA itu bukan agama. Ini sebuah majelis, lembaga tempat kita belajar agama, yaitu Islam bersumber dari Quran dan Sunnah. Meski sregep ngaji, paham, namun tidak diamalkan, ya tidak diizinkan oleh Allah ke surga. Karena Quran tidak cukup hanya dipahami. Quran ini selain dipahami harus diamalkan. Kalau hanya sebatas dipahami, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu atau pemahaman tanpa pengamalan itu hanya laksana pohon tanpa buah. Ora kanggu paham Quran tapi kok tidak diamalkan, ora kanggu di hadapan Allah, la yanfa. Pemahamannya terhadap Al-Quran la yanfa, karena tidak diamalkan. Menjadi yanfa kalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi yanfa, dia akan menjadi orang yang soleh dan muslih, maka bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup di dunianya sekali ini, hiduplah yang berarti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Untuk bisa berarti harus mengikuti Al-Quran. Tanpa mengikuti Al-Quran, hidup kita yang sekali ini tak punya arti. Wes hidup sekali tak punya arti, tiba-tiba mati. Dibong ning neraka kekal abadi. Na'udzubillah. Bukankah kita juga sudah tahu inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajran kabira. Coba diingat kembali itu An-Nisa ayat 9, Al-Isra ayat 9 ya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Berapa kali Bapak Ibu telinga kita mendengar ayat-ayat ini dibacakan? Berapa kali mata kita membaca ayat-ayat ini? Sudah tidak terhitung. Namun sedalam apa hati kita memahami ayat ini? Telinga bisa mendengar, mata bisa membaca, bisa melihat, namun apakah hati kita bisa memahami sepenuh hati ayat ini? Di situ Allah tegaskan inna hadzal Qur'ana. Sesungguhnya Al-Quran ini itu sudah ada di depan mata kita semuanya. Maka oleh Allah disebut hadza, kata tunjuk dekat. Bukan zalika dalam ayat ini, tapi hadza. Ini itu kan kata tunjuk dekat. Karena Al-Quran memang sudah Allah turunkan dan dekat sekali dengan manusia.
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan terus menerus selalu menunjuki manusia kepada jalan yang paling lurus. Aqwam, isim tafdil, dalam bahasa Arab berfungsi untuk menunjukkan makna paling. Jadi tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Menyamai lurusnya saja tidak ada, apalagi kok sampai melebihi jalan lurusnya Al-Quran, itu mustahil. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang paling lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Selain itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah juga sebagai kabar gembira. Quran ini membawa kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Apakah cukup ngaku iman saja? Ternyata tidak. Kabar gembira yang dibawa oleh Al-Quran itu hanya berlaku bagi orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Kan begitu ayatnya. Quran ini membawa kabar gembira bagi orang yang telah ngaku beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Kabar gembira apa yang dibawa oleh Al-Quran? Annalahum ajrong kabiro. Bagi orang yang beriman dan terus beramal soleh, bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ini Quran tentu bukan hanya sebatas dibaca, dikaji, dipahami tok. Percuma sudah baca, sudah ngaji, sudah paham, tapi tidak diamalkan, percuma. Layan fak. Bacaannya menjadi tidak bermanfaat, ngajinya tidak bermanfaat, pemahamannya terhadap Al-Quran juga tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Maka tadabbur Al-Quran itu harus syumul. Syumul itu menyeluruh, harus syumul. Usahakan tadabbur Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, itu usahakan syumul. Puncaknya ketika Quran itu diamalkan. Ya, interaksi Al-Quran itu ada 4. Dengan qiraah, dengan tilawah, bisa juga dengan adzikr, dengan cara menghafalnya. Kemudian sesudah itu dengan amal, mengamalkan Al-Quran. Qiraah, membaca ayatnya tanpa makna. Ada kebaikan di situ. 1 huruf dibalas 10 kali lipat kebaikan. 1 ayat yang kita baca dari Al-Quran, 1 huruf dapat 10 kebaikan di sisi Allah. Tapi apa? Terus kita berhenti hanya di qiraah saja? Oh tentu tidak, tingkatkan menjadi tilawah. Tilawah itu membaca ayatnya sekaligus maknanya. Kalau tadi qiraah itu hanya baca ayatnya saja tanpa maknanya, dapat kebaikan 1 huruf, dapat kebaikan 10 kali lipat. Kemudian tingkatkan menjadi tilawah. Tilawah itu baca ayatnya sekaligus maknanya sehingga menjadi paham. Jadi dibaca ayatnya dan dikaji maknanya, maka paham. Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah membawa Al-Quran ini untuk
yatlu alaihim ayatihi, dibacakan, dijelaskan isinya. Tugas Rasulullah itu membacakan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Maka yatlu, tilawah. Nah, setelah qiraah meningkat menjadi tilawah. Kalau sudah tilawah, tingkatkan menjadi adzikr. Bisa adzikr itu dengan sama dengan tahfidz, menghafal, sehingga betul-betul bisa menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Begitu ada yang mau merubah satu huruf saja bunyinya, kalau kita hafal Al-Quran itu akan tahu, maka jadi penjaga Al-Quran. Huruf fa mau dirubah jadi wawu, tahu kita kalau hafal. Maka yang masih muda-muda ini ya, usahakan menghafal Quran karena Allah. Menghafal Quran itu harus karena Allah, bukan karena biar dikatakan hafid. Nek mong biar dikatakan hafid, itu kesulitan kita menghafal. Dan dari apa yang kita hafal tidak ada pahala kebaikan kalau niatnya hanya biar dikatakan sebagai hafid atau hafidhah. Maka menghafal Quran itu tujuannya karena Allah. Allah insya Allah akan mudahkan. Anak-anak atau yang masih remaja, masih muda-muda ini, ayo ghirahnya ke sana ditingkatkan. Karena al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau masih kecil, remaja, muda, itu insya Allah mudah hafal, sulit lupa. Tapi kalau ya sudah sepuh-sepuh ini, insya Allah sulit hafal, mudah lupa. Masih di usia anak-anak, remaja, muda, itu insya Allah mudah hafal, sulit lupa. Tapi yang sudah sepuh-sepuh, itu insya Allah sulit hafal, mudah lupa. Karena kanakshi alal ma, al ilmu fil kibari kanakshi alal ma. Ilmu di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Bisa Bapak Ibu mengukir di atas air? Ya bisa. Tingkat kesulitannya tinggi, begitu diukirnya langsung hilang. Detik ini hafal satu ayat, detik pertama, engko detik 10 pindah ke ayat kedua, ayat pertamanya sudah lupa. Tidak apa-apa, tapi ada usaha untuk itu karena Allah, dapat pahala kebaikan. Sehingga nek sholat ki ora mung kulhu terus gitu loh. Itu salah satu metode interaksi dengan Al-Quran, zikr, tahfidz. Tapi tidak wajib ya. Tapi harus diusahakan. Bapak Ibu hafal berapa juz? Juz 30 atau 30 juz? Tidak dua-duanya ya. Ya enggak apa-apa. Sudah usaha maksimal. Terus puncak interaksi dengan Al-Quran itu yang keempat, amal. Amalkan itu Quran. Sehingga qiraahnya betul-betul akan bermanfaat, tilawahnya bermanfaat, zikrnya atau tahfidznya bermanfaat. Karena sudah mencapai interaksi puncak, yaitu pengamalan isi Al-Quran. Kalau ini tidak diamalkan, maka qiraah menjadi tidak bermanfaat, tilawah juga begitu tidak bermanfaat, hafal begitu, tahfidz juga begitu tidak bermanfaat, pemahamannya pun juga tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Otaknya Quran, hatinya setan.
Otaknya Quran, tahu ini larangan, tahu ini perintah Al-Quran. Tetapi ketika praktek justru larangan yang dikerjakan, perintah Quran ditinggalkan. Terbolak-balik. Maka otaknya Quran, hatinya setan. Nah tentu kita berusaha otak Quran, hati juga Quran. Itu yang akan selamat dunia dan akhirat. Ya, ada lagi.